Ya, hari ini kita akan berbicara tentang Roma 8 ayat yang ke-28, saudaraku semuanya. Judul yang saya berikan adalah A Blessing in Disguise. Mari sama-sama katakan A Blessing in Disguise. Nah, ini adalah idiom bahasa Inggris, saudaraku. Artinya apa? Nanti kita akan paham setelah kita mendengarkan khotbah ini sampai pada akhirnya, saudaraku. Nah, Roma 8 ayat yang ke-28 berkata seperti ini, saudaraku. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Efesus 1 ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, saudaraku, kadang kan kita ngalami sesuatu hal, saudaraku, yang kita itu kan sudah merencanain jauh-jauh hari, saudaraku. Kita sudah punya keinginan seperti ini, tapi kadang, saudaraku, tiba-tiba di tengah jalan itu kita ngalami satu hal yang berbeda, kita ngalami hal sesuatu yang enggak terduga, saudaraku. Hari Minggu mungkin kita mendengarkan khotbah, wah Tuhan baik, Tuhan luar biasa, kamu pasti diberkati. Tiba-tiba hari Seninnya, saudaraku, apa yang kita yakini di hari Minggu, tiba-tiba, saudaraku, terjadi sesuatu hal yang lain, saudaraku. Nah, ada satu tokoh, saudaraku, yang kita tahu semua bernama Yusuf, saudaraku. Dia dapat mimpi dari Tuhan, saudaraku. Dia dapat mimpi dari Tuhan, dia ceritakan ke saudara-saudaranya, saudaraku, bahkan ke bapaknya, saudaraku. Nah, ketika diceritakan mimpi itu, saudaraku, saudara-saudara Yusuf ngomong seperti ini, saudaraku. Ya masa toh kami kakakmu kok nyembah kamu. Dia cerita kepada bapaknya juga ngomong, masa bapakmu menyembah kamu? Kayak gitu. Sampai akhirnya titik kebencian saudara-saudara Yusuf ini memuncak, saudaraku. Yusuf dibuang ke sumur, saudaraku. Setelah itu kita tahu, setelah dari sumur dibuang, saudaraku, dia dijual, saudaraku, kepada Potifar, saudaraku. Sehingga dia dibawa ke Mesir, saudaraku. Di sana pun dia kerja di rumah Potifar, saudaraku. Dinamika masih terjadi, saudaraku. Dia dituduh memperkosa siapa, saudaraku? Tante Potifar, saudaraku. Sehingga dia masuk penjara, saudaraku. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, lah ya, Tuhan kan janji sama Yusuf. Semua orang akan nyembah dia, saudaraku. Ini kita cita di perjanjian lama, saudaraku ya. Tuhan ngomong sama kita, hei kamu diberkati, kamu anak yang dikasihi Yesus. Tiba-tiba Seninnya kejadiannya lain, saudaraku, dengan hari yang kita yakinin, dengan keyakinan yang kita yakini di hari ini, hari Minggu, saudaraku. Itu sama seperti yang Yusuf alami, saudaraku. Puji Tuhannya, saudaraku, Yusuf tahu identitas dirinya, saudaraku. Sehingga dimanapun berada, saudaraku, dia yakin bahwa dia disertai siapa, saudaraku? Tuhan, saudaraku. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, saudaraku. Nah, Tuhan tidak pernah membuat skenario yang buruk dalam hidup kita, saudaraku. Yang percaya katakan, dia enggak pernah berinisiatif, nanti tahun sekian Didik itu akan mengalami kecelakaan, nanti tahun sekian Didik akan mengalami, enggak, saudaraku. Tuhan enggak pernah membuat skenario seperti itu, saudaraku. Tapi, saudaraku, Tuhan itu bisa merubah hal-hal buruk yang kita alami menjadi apa, saudaraku? Hal baik, saudaraku. Nah, poin pertama ini, saudaraku. Ini poin pertama yang enggak boleh kita lupakan seumur hidup kita, saudaraku. Hal buruk itu bisa terjadi, saudaraku, tapi Tuhan tidak membuat hal itu, saudaraku. Hal-hal yang tak terduga bisa terjadi, saudaraku, tapi Tuhan tidak mensponsori adegan-adegan itu, saudaraku. Tapi, saudaraku, Tuhan bisa membuat hal-hal yang kita anggap, kita alami hal buruk itu menjadi suatu kebaikan, saudaraku. Yang percaya katakan, amin, saudaraku.
Yang kedua, saudaraku, ada satu tokoh lagi bernama Yakub, saudaraku. Yakub ini adalah bapaknya Yusuf, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, Yakub ini adalah orang yang introvert, saudaraku. Sedangkan saudaranya Esau adalah orang yang ekstrovert. Yakub itu di rumah mulu, saudaraku, bersama mamahnya, saudaraku. Mamah Ribka, saudaraku. Sedangkan Esau ini suka berburu, suka backpackeran, saudaraku, di luar rumahnya, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, Esau ini capek. Sampai dia di rumah, dia cerita sama saudaranya Yakub, aku buatin bubur kacang merah dong, buatin makanan lah, pokoknya aku capek banget, aku di luar, saudaraku. Yakub ngomong seperti ini, ya aku bisa sih buatin kamu makanan sih, buat kamu makan. Tapi kamu harus jual dong, hak kesulunganmu sama aku. Kayak gitu, saudaraku. Ya udah, nggak apa-apa lah. Apalah arti hak kesulungan, aku juga paling berburu, suatu ketika juga mati kok. Esau berpikir seperti itu, saudaraku. Sehingga yang diberkati oleh bapaknya mereka, Ishak adalah siapa? Yakub. Nah setelah itu, saudaraku, Esau membenci Yakub, saudaraku, sehingga dia melarikan diri, saudaraku, ke tempat lain, saudaraku, dan bertemu dengan omnya, saudara jauhnya bernama siapa? Laban. Nah di situ, saudaraku, Yakub jatuh cinta sama yang namanya siapa? Rahel. Waduh, cantik kali nih orang, bukan Rahel anaknya Bu Melda, saudaraku, Rahel di Alkitab. Cantik kali nih. Dia ngomong sama omnya tuh, Om, aku pengen Rahel. Terus bapaknya Rahel, Om Laban ini ngomong, boleh kamu sama Rahel, tapi 7 tahun ya kamu kerja sama aku. Siap bosku. Gitu. 7 tahun, saudaraku, Yakub kerja dengan keras, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, tibalah 7 tahun itu, terus Yakub datang ke Laban lagi. Ini sudah 7 tahun nih, ayo kasih Rahel buat aku. Ya udah, langsung besok nikah, saudaraku. Besok nikah, saudaraku, mereka menjalani seperti yang dilakukan para pasangan yang lain malam pertama, saudaraku, sampai akhirnya pagi harinya dia kaget. Ternyata yang semalam bersama dengan dia bukan Rahel, tapi siapa? Lea. Saya belum nikah, saudaraku. Saya enggak habis pikir. Bagaimana caranya orang yang semalam bersama, enggak nyadar kalau itu tuh orang yang lain, tuh saya enggak habis pikir, saudaraku. Someday mungkin saya kalau nikah saya akan baru ngerti, saudaraku. Tapi lah ya kok baru semalam, terus dia kok baru nyadar, saudaraku, itu kan aneh, saudaraku. Dia ngomong lagi ke Laban, loh Om, kowe ngapusi Om, kamu bohong, katanya kamu kasih Rahel. Sebentar. Omnya ngeles, aku, Om Laban ini ngeles. Di sini itu gak elok kalau adiknya dulu yang nikah, mbaknya dulu. Lah terus aku pengen Rahel, gimana? Ya udah kamu kerja 7 tahun lagi. Dibohongi. Kan kita sering kayak gitu sih, aku dikerjai sama orang. Terus kita ngomong, lah mbok ket awal toh kamu ngomong kayak gitu. Kan gitu sih aku. Yakub mengalami kayak gitu sih aku. Terus akhirnya 7 tahun dia kerja, Alkitab ngomong 7 tahun itu kayak enggak berarti karena dia mencintai Rahel. Akhirnya 7 tahun kemudian sih aku, Yakub menikah dengan Rahel. Nah terus aku, Om Laban ini ngomong sama Yakub, wah enggak enak toh kalau kamu sudah kerja di sini jadi mantuku, masa kamu enggak dapat apapun. Ya udah, kita bikin perjanjian yuk, ini ada ternak nih, nanti kalau ternaknya belang-belang, bintik-bintik jadi punyamu, tapi kalau yang ternaknya yang putih polos jadi punyaku, saku. Akhirnya seperti itu terus, saku. Tapi ada ayat Alkitab ngomong seperti ini, saku. Satu ketika, Yakub ngomong sama Rahel, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat apa? Kepadaku. Jadi satu ketika, saku, kalau engkau ngalami, saku, hal yang dialami Yakub, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Mungkin, saku, Yakub ini sudah sepakat sama Om Laban. Pokoknya nanti yang bintik-bintik ya, punyamu, yang polos punyaku. Di tengah perjalanan mungkin Laban melihat, loh kok yang bintik-bintik kok banyak banget. Ganti. Gini aja, kamu yang ada belang-belangnya wes, nggak usah bintik-bintik, aku yang polosnya, ganti aku.
Terus perjanjian dirubah. Kedua belah pihak setuju saku. Tapi kemudian mungkin saku, loh kok yang belang-belang yang lahir lebih banyak daripada yang polos saku. Sampai berapa kali? 10 kali. Bayangin saku. Mbek moro tuwane dhewe dihapusi saku. Ini 10 kali ini perjanjian soal upah ya saku, belum yang soal dibohongi Rachel sama Leanya saku ya. Jadi ini sejarah saku. Di Alkitab dicatat, Roma ngomong supaya menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kita. Suatu ketika kalau kita ngalami hal yang kayak gini saku, Alkitab ngomong apa saku? Allah tidak membiarkan orang lain berbuat jahat kepada kita, saku. Jadi enggak perlu khawatir, saku. Orang mungkin bisa jahat sama kita. Orang bisa nipu sama kita. Apakah kita orang percaya bisa ketipu orang? Bisa, saku. Tapi apakah Tuhan membiarkan hal itu? Saya katakan tidak, saku. Dia akan mengganti. Seberapa besar kita ditipu, seberapa besar kita pernah kehilangan di apa? Di masa lalu, saku. Memang kadang itu, saku, secara teknis, saku, kita memang punya rencana. Kita mengaminkan apa yang ada di ibadah hari Minggu, saku. Tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari kan enggak terjadi seperti itu, saku. Tapi, saku, Alkitab selalu ngomong, saku, Tuhan enggak pernah meninggalkan kita, saku. Jadi enggak usah takut kalau hal-hal yang tidak terencana atau tidak terduga, saku, terjadi dalam kehidupan kita, saku, enggak perlu takut, saku. Kenapa, saku? Karena Yesus kita lebih besar daripada masalah yang kita alami, saku. Jadi enggak perlu takut, saku. Someday kita ngalami hal kayak gini, wis pernah kok. Dulu ya wis pernah. Tuhan menolong. Berarti besok Tuhan menolong juga enggak? Tuhan menolong juga, saku. Seorang dapat menipu kita, saku. Kita juga dapat tertipu orang, saku. Tapi Tuhan itu melihat, saku. Apa yang orang lain lakukan, secara tersembunyi pun, saku. Tuhan itu melihat. Ya. Dan mengembalikan apa yang hilang di masa lalu. Jadi kalau suatu ketika kita kehilangan sesuatu, saku, enggak usah khawatir, saku. Tuhan bakal ganti, saku. Enggak perlu takut, saku. Ada waktunya, ada caranya, saku. Esther, saku. Kalau saku lihat kitab Esther, saku, enggak ada satupun kata Tuhan dan enggak mungkin kata Yesus ada di dalam kitab Esther, saku. Tapi dari kitab ini, saku, kita belajar bagaimana Tuhan itu juga bekerja, saku, tanpa orang itu melihat, saku. Kadang mungkin di masa lalu, saku, kita berpikir, Tuhan, sebenarnya kamu tuh ngelihat enggak sih? Kamu tahu enggak sih apa yang aku alami? Kok kayaknya kamu diam aja? Kok kayaknya enggak terjadi sesuatu, Tuhan? Kayaknya kok aku kehilangan ini, aku ngalami ini, kok kayaknya enggak ada mujizatmu yang terjadi. Piye Tuhan? Mungkin di masa lalu, saku. Kita pernah ngomong hal kayak gitu, saku. Bisa mau berkata kepada kita hari ini, saku, bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Sadar atau kita enggak sadar, saku, kuasa Yesus itu bekerja, saku. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ceritanya, ada seorang raja bernama Ahasiweros, saku. Dia ngadain pesta selama berhari-hari, saku. Dan dia mau tunjukkan, nih aku mau tunjukkan ratuku yang paling cantik. Waktu dipanggil, saku, ratunya enggak mau datang, saku. Nah, raja marah, saku. Ratu Wasti dipecat, saku. Dan akhirnya raja ini, Raja Ahasiweros, saku, mengadakan kontes, saku. Nah, Esther ini ikut di dalam kontes ini, saku. Sampai akhirnya, saku, Esther lah yang terpilih menggantikan Ratu Wasti, saku. Dan ganti yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ganti Ratu Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Akhirnya dari sekian banyak wanita, saku, Esther lah yang dipilih menggantikan Ratu Wasti, saku. Nah, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud menyembahnya, maka sangat panaslah hati Haman.
Haman itu adalah salah satu orang terpenting di kerajaan itu, saudaraku. Dia orang yang gila hormat, saudaraku. Pokoknya tiap orang yang aku lewat itu harus apa, saudaraku? Hormat, saudaraku. Segera ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Haman ngelihat, saudaraku, ini Mordekai kok aku lewat kok enggak tahu hormat nih. Dia cari tahu, saudaraku, oh ternyata Mordekai itu orang Yahudi. Kayaknya enak nih kalau bangsa Yahudi disikat semua, sak dianya, sak keluarganya, sak saudara-saudaranya semua, game over pokoknya. Surat-surat itu dikirimkan kepada perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua apa? Semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai kepada yang apa? Tua. Bahkan anak-anak dan perempuan pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Haman punya rencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Semuanya. Kita mungkin nggak tahu, saudaraku, kita di pekerjaan diberkati Yesus. Hal apapun yang kita buat diberkati Yesus, aku. Kita nggak tahu tuh. Ada orang kok, ini anak kok laris mulu jualannya. Ini orang kok sukses mulu. Kayaknya enak nih buat dikerjain. Kita nggak tahu, aku. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, amit-amit, aku. Saya berharap tidak. Tapi kita nggak bisa membatasi pikiran orang terhadap berkat Tuhan yang kita terima dengan tanpa susah payah. Orang mungkin lihat, dia kok enak banget ya, buat ini berhasil, kerja kok disayang bos. Aku kok sudah bertahun-tahun, siapa tahu saku ada orang yang berpikir seperti itu, saku. Walaupun kita berharap semua baik-baik saja, saku. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan apa? Tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Mordekai tahu, saudaraku, kalau Haman punya rencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi, saudaraku. Dia ngomong sama Ester soal rencana untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Mordekai juga ngomong sama Ester, ini waktunya kamu bertindak. Pun kalau kamu nggak mau, Tuhan bisa kirim orang lain untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi Ester tahu, saudaraku, dia tahu bahwa dia juga menjadi bagian dari bangsa Yahudi. Kemudian dia datang kepada raja, saudaraku. Karena datang kepada raja nggak bisa sembarangan, saudaraku. Kayak kita datang pada bos. Bos, bulan depan kalau kamu nggak naikkan gajiku, aku keluar. Bos yang sekarang, ya wes mentole. Dulu nggak bisa kayak gitu, saudaraku. Kenapa? Nah, kamu datang tuh kamu siapa? Dulu seperti itu, saudaraku. Sehingga kalau orang datang tuh datang, nggak disuruh, saudaraku. Wah, itu sudah game over, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Tuhan bekerja. Kayak kalau kita lihat ayat yang kedua ini, pasal yang kelima ini, ya biasa-biasa aja. Tapi, saudaraku, orang yang waktu ngalami hal itu di momen itu, vibes-nya terasa. Ini aku datang nih, nyawaku hilang gak ya? Seperti itu, saudaraku. Tapi puji Tuhan. Raja berkenan kepada kehadiran Ester, saudaraku. Nah, pada malam itu juga, Raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan Raja, saudaraku. Ada waktu, suatu ketika, saudaraku, Ahasiweros ini nggak bisa tidur, saudaraku. Dia ngomong kepada ajudannya, bawa dong kitab sejarah ke kamarku, bacain dari awal sampai akhir, saudaraku. Nah, suatu ketika, saudaraku, kalau kamu nggak bisa tidur, saudaraku, apa yang kamu lakukan?
baca Alkitab. Ya, makanya kalau aku lihat di grup itu, aku dulu, saya sering nulis renungan jam 2, jam 1 pagi, karena memang bangunnya jam segitu, aku. Gak bisa tidur ya Pak? Enggak, masalahnya tidurku tuh jam 8 malam, aku. Saya tuh sudah jam 7 tuh sudah, matanya tuh sudah kebayang-bayang Pulau Kapuk, aku jam 8 sudah teler, saya makanya jam 1, jam 2 tuh sudah bangun, aku. Ya sekarang sudah bisa lebih subuh lagi, aku jam 3, jam 4 baru bangun, aku. Nah, raja membaca kitab catatan sejarah kemudian menemukan bahwa ternyata Mordekai itu sudah hidup lebih lama dan sudah berada di pemerintahan yang sebelumnya. Dan dia ternyata banyak melakukan jasa-jasa pada raja-raja sebelumnya, sehingga akhirnya Ahasiweros ini berpikir, nah kayaknya orang ini patut dikasih penghargaan, Dia cerita ke Haman, Haman, aku baca catatan sejarah nih, kok ada orang ya yang berjasa buat bangsa kita, tapi kok kayaknya belum dikasih penghargaan. Menurutmu enaknya dikasih apa nih? Haman tuh, kayaknya aku nih, dia sudah pede banget. Kasih cincin Tuhan, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini raja gitu. Ya wes, kalau gitu besok, nah Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Kepada Mordekai. Dia sudah pede banget, aku kesini dapat penghargaan di raja. Ternyata orang lain. Yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Tuhan bekerja enggak, saudaraku? Tuhan bekerja. Kayaknya dia tadi mau merencanakan kejahatan untuk membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi, saudaraku. Tapi keadaan mulai berbalik tanpa Mordekai mengusahakan sesuatu. Kita tahu, saudaraku, yang biasa kerja di proyek, saudaraku, sama-sama tahu ya, saudaraku. Saya tuh dulu, saudaraku, waktu bersama teman yang di Solo, saudaraku, ya. Kami itu sering nagih di pabrik, saudaraku, karena dia punya adik itu punya pabrik baut sama mur, saudaraku. Customer-nya ini pabrik-pabrik, saudaraku. Nah, saya ini nemenin teman yang dulu yang saudara tahu itu ya ke pabrik-pabrik itu untuk nagih, saudaraku. Kalau kita nagih itu, saudaraku, kita itu harus bayar something, saudaraku, supaya kita itu nagihnya didahulukan, saudaraku. Pokoknya kalau dia dari kaca itu melihat kita bayar sesuatu, saudaraku, nomor 1, pasti. Tapi kalau kita enggak bahas sesuatu, saudaraku, kita kelupaan lah kayak gitu, saudaraku. Ini real, saudaraku. Saya enggak ngomong konspirasi, tapi ini real, saudaraku. Saya itu nunggu di pos satpam itu bisa sejam, saudaraku. Tapi kalau kita sudah bawa buah tangan, saudaraku, itu nunggu tuh sudah 10 menit tuh kelar, saudaraku. Di pemerintahan tuh seperti juga di zaman itu, saudaraku. Saya enggak ngomong di Konoha. Konoha itu apa tuh? Itu. Tahu lah, saudara. Ya. Seperti itu, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, Mordekai lah yang mendapat kemuliaan dari raja, saudaraku. Dan akhirnya ketika Esther, saudaraku, ngomong sama raja, saudaraku, dia cerita, saudaraku, tentang rencana jahat seseorang, saudaraku, yang akan memusnahkan bangsanya, saudaraku. Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian, saudaraku. Ceritanya Esther ini ngundang Haman. Haman sudah berbunga-bunga hatinya, ternyata Ratu Esther mengundangku makan malam sama dengan raja. Haman enggak tahu kalau Esther ini orang apa, saudaraku? Yahudi, saudaraku. Terus mereka semua kumpul, saudaraku, di meja makan. Esther ngomong, rajaku, aku ini bangsa seperti ini. Tapi ada yang mau memusnahkan bangsaku, saudaraku. Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah apa? Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Waduh,
Dia sudah gemeteran nih, aku bayangin nih Haman. Ternyata Ratu Esther itu orang Yahudi toh. Haman sudah gemeteran, waduh ini dia sudah nyiapin gantungan buat Mordekai, aku. Pada akhirnya siapa yang digantung, aku? Haman, aku. Jadi enggak perlu takut, aku. Tuhan bersama dengan kita. Kalau ada orang yang punya niat jahat sama kita, tenang. Tuhan bisa membalikkan keadaan, aku. Dan apa yang terjadi selanjutnya, saudaraku? Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Jadi kalau kita dulu pernah dengar khotbah, ada orang nyantet, saudaraku. Kemudian santet itu berbalik kepada orang yang mengirimnya. Saya percaya, saudaraku, itu mungkin bisa terjadi, saudaraku. Karena pelindung kita siapa, saudaraku? Yesus, saudaraku. Gak ada orang yang bisa menyakiti tubuh kita, saudaraku. Zaman perjanjian lama mungkin iya. Di zaman Ayub, saudaraku. Tapi zaman perjanjian baru, saudaraku, iblis gak bisa menyakiti tubuh kita, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena tubuh kita ini sudah ditebus oleh siapa? Yesus Kristus. Terus iblis gimana? Alkitab ngomong, dia itu cuma singa yang mengaum, yang gak punya apa? Gigi. Dia cuma bisanya mempengaruhi pikiran kita. Jadi, saudaraku, artinya apa, saudaraku? Kita hidup di zaman perjanjian baru. Iblis gak bisa menyakiti tubuh kita, menyakiti keluarga kita. Maksudnya apa, saudaraku? Berarti, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku, kalau kita mengalami hal-hal yang gak kita inginkan itu bukan rencana siapa? Tuhan. Tubuh kita sudah ditebus, saudaraku. Kehidupan kita sudah ditebus, saudaraku. Kalau ada hal-hal buruk atau skenario yang gak menyenangkan, saudaraku, saya bilang, itu bukan rencana Tuhan. Karena di perjanjian baru, tubuh kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, saudaraku. Pun kalau ada orang yang punya niatan buruk, saudaraku, terhadap hidup kita, saudaraku, percayalah, Tuhan pasti melindungi, saudaraku. Kita dijagai oleh malaikat Tuhan, saudaraku, 24 jam. Kita ngomong Roh Kudus di dalam kita. Ya kita tidur dia bersama dengan kita ke kantor dia bersama dengan kita, saudaraku. Selalu ada pelindungan Tuhan Yesus 24 jam, 7 hari dalam seminggu, saudaraku. Pada hari itu juga, Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman. Nah, saudaraku, makanya, saudaraku, kalau kita hidup di dalam kasih karunia, saudaraku, kerja aja, saudaraku. Jangan banting, jangan peras keringat, saudaraku. Ya kerja aja, saudaraku. Karena di perjanjian baru, saudaraku, yang enggak percaya Yesus, yang dia kerjanya lebih keras dari kita, satu ketika, apa yang mereka hasilkan akan pindah ke dalam kehidupan kita. Enggak tiba-tiba, ya tapi enggak tiba-tiba terus kita jatuh uang segepok dari langit jatuh, enggak, saudaraku. Dengan cara yang legal. Kita kerja aja, saudaraku. Nikmati, karena orang yang sudah ditebus Yesus sadar bahwa Yesus sudah ada di dalam dirinya, saudaraku, dia kerjanya enjoy. Naiknya lebih gampang. Pertumbuhan omsetnya lebih gampang. Sebenarnya di masa-masa saudara mempercayai Yesus lebih banyak, di situ sebenarnya perpindahan harta kekayaan dari mereka yang enggak percaya Yesus kepada Anda yang percaya pada Yesus. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman seteru Yahudi kepada Esther, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Esther itu adalah sepupunya Mordekai, saudaraku. Nah, orang enggak tahu, saudaraku. Haman enggak tahu, walaupun usianya Mordekai itu jauh lebih tua, saudaraku. Ya. Dulu orang sering salah menganggap bahwa ini keponakan sama pamannya, enggak. Mereka sepupuan, saudaraku. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada apa? Haman, lalu diserahkan kepada apa? Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ratu Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Dia tetap percaya Tuhan, saudaraku.
Mordekai tetap percaya Tuhan. Sekalipun kalau aku baca, enggak ada tuh Tuhan bertindak, enggak ada tuh ceritanya Tuhan akan melakukan sana, enggak ada saudaraku. Tapi Mordekai tahu saudaraku bahwa Tuhan itu sedang bekerja di balik segala sesuatu yang tidak terlihat saudaraku. Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai banyak sanak saudaranya sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan semua orang sebangsanya. Saudaraku. Tuhan bekerja di balik layar, nggak terlihat saudaraku. Kadang kita berpikir saudaraku, Tuhan aku sudah berdoa nih, aku sudah percaya. Waktu Pak Vincent khotbah, aku ya sudah ngomong amin Tuhan. Tapi kok kayak belum terjadi apa-apa. Saudaraku, tanpa kita sadar ataupun sadar nggak sadar, saudaraku, kuasa Tuhan itu bekerja, saudaraku. Anda nggak perlu pusingin. Piye toh caranya Tuhan, piye? Caranya Tuhan gimana? Makanya saya pernah, saudaraku, cerita di Komsel bahwa suatu ketika kalau kamu pengen sesuatu, nggak apa-apa, doa aja. Tapi jangan pernah berharap bahwa Tuhan, aku pengen nih uang 5 juta. Terus uang 5 jutanya itu datang supaya anakku bisa sekolah. Enggak gitu, saudaraku. Ya. Anda doa enggak apa-apa, tapi percaya waktunya Tuhan sama caranya Tuhan. Tuhan bisa pakai cara apapun, saudaraku. Enggak harus tiba-tiba orang transfer 5 juta. Bisa juga mungkin kalau anak kita butuh sekolah, anak kita dapat beasiswa full plus uang jajan, bisa aja. Bisa juga mungkin dia bisa diangkat anak angkat oleh konglomerat, bisa. Ada kejadian? Ada. Temannya Pak Vincent ada tuh. Ada. Caranya Tuhan tuh banyak, saudaraku. Anda butuh doa aja, saudaraku, enggak apa-apa. Tapi percayalah, Tuhan itu pasti menggenapi pada waktunya, saudaraku. Amin. Nah ini, Lazarus 11 ayat yang ketiga, saudaraku. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi apa? Sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal apa? 2 hari di tempat di mana ia berada. Ini cerita tentang keluarga Marta dan Maria, saudaraku. Lazarus sakit, saudaraku. 2 kakaknya perempuan ini ngomong sama Yesus, kasih kabar ke Yesus lewat orang lain bahwa Lazarus sakit. Tapi Alkitab ngomong apa? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Gimana pendapat Anda? Anda ngomong tuh, Anda butuh bantuan, kamu punya saudara yang pasti bisa nolong, dan dia dermawan, nolong banyak orang, saudaraku. Anda WhatsApp ke dia. Terus, ini nih aku punya masalah nih. Anda tahu dia bisa datang hari itu. Dia mampu menolongmu, saudaraku. Terus tapi dia sengaja nggak nolong kamu, ngulur waktu 2 hari, saudaraku. Kita sering bahas ayat ini, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen lain yang belum tahu dan mempertanyakan, loh kenapa kok Yesus tinggal 2 hari lagi? Kan dia tahu Lazarus sakit. Ada yang ngomong lagi, Tuhan aku sudah berdoa, kok kamu nggak berbuat sesuatu? Kan aku percaya Yesus, kok aku di rumah sakit Tuhan, kok aku kecelakaan Tuhan. Banyak orang Kristen yang selalu mempertanyakan hal itu, saudaraku. Nah, saya punya cerita seperti ini, saudaraku. Untungnya Tuhan baik, saudaraku. Alkitab kan sudah ngomong, Yesus memang mengasihi siapa? Marta dan kakaknya Lazarus. Ayat kelima ini untuk kita yang
mendengarkan di masa mendatang. Dan ayat yang sebelumnya tadi dikatakan kepada orang-orang yang di sekitar Yesus. Saya punya cerita seperti ini, saudaraku. Saya tuh punya murid, saudaraku. Kira-kira waktu kelas 2 SD, saudaraku, dia tanya kepada saya, Om, capek Om, waktu itu kan saya datang jam 5, dia les musik, saya ngajar dia, saudaraku. Capek Om, baru pulang sekolah nih. Ngapain sih kita harus sekolah? Ngapain sih kita harus les? Nah, dia ini punya bapaknya ini direktur perumahan di daerah atas, Zaku. Kalau Zaku pernah dengar ada perumahan di daerah atas, paling mewah, paling luas. Nah, ini direkturnya bapaknya. Kakeknya yang punya, Zaku. Makanya nama developer atau PT-nya yang bangun perumahan itu nama alamat rumahnya, Zaku. Nah, saya nggak sebutkan, Zaku. Nah, tapi saya selalu bilang pada anak ini, sebut saja namanya Jack. Pokoknya Jack, kamu bisa lah. Tuhan memberkati kamu. Semangat ya. Saya cuma bilang seperti itu, Zaku. Saya nggak mungkin bilang seperti ini, Zaku. Bayangkan ya, ini misalkan. Saya nggak mungkin beri alasan kepada dia seperti ini. Jack, kakekmu itu punya perusahaan. Bapakmu itu sekolah 3 gelar itu di luar negeri supaya bisa mengelola perumahan itu. Nek kamu nggak sekolah dengan baik, kalau kamu nggak les, kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa ini, nggak bisa itu, gimana kamu bisa mengelola semua hal ini? Nanti kalau kamu dewasa, kamu kan ketemu banyak orang yang berkualitas kalau sekolahmu itu di luar negeri, kamu ketemu pertemanan yang baik, bahkan mungkin kamu ketemu jodoh yang sekelas sama kamu. Saya kan nggak mungkin bilang seperti itu toh, Saudaraku, sama anak yang kelas 2 SD, Saudaraku. Bapaknya juga mungkin cuman bilang sama dia, nak tenang aja nak, pokoknya papa tuh pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Nah bayangkan, Saudaraku, kalau ada orang Kristen, Saudaraku, yang bertanya, Saudaraku, Tuhan kok ini kejadian sama aku, Saudaraku? Kalaupun Tuhan jelasin sama dia, Saudaraku, dia nggak akan paham, Saudaraku. Otak manusia tuh segini, Saudaraku. Sedangkan kebijaksanaan dan hikmahnya Tuhan itu enggak terbatas, Saudaraku. Tuhan waktu bertindak, Saudaraku, dia sudah mikirin banyak hal. Dia enggak cuma berpikir seperti manusia, namanya self-fulfilling prophecy effect. Artinya apa, Saudaraku? Seseorang itu ingin orang lain berperilaku atau mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya. Contohnya kayak gini, manusia kan kayak gini, Saudaraku. Kalau misalkan dia punya utang, dia pasti berdoa, Saudaraku, Tuhan, aku mau utangku lunas hari ini juga kalau perlu. Kan gitu, Saudaraku. Salah enggak? Enggak. Doanya enggak salah, Saudaraku. Saudaraku, kalau engkau punya kelemahan tubuh, engkau doa seperti itu, doa aja, enggak apa-apa. Tuhan, aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Enggak apa-apa, Saudaraku. Tapi saya bilang itu namanya, kalau dalam psikologi, Saudaraku, self-fulfilling prophecy effect, Saudaraku. Tentu manusia akan ngomong seperti itu, bertindak seperti itu. Kalau dia ngalami problem, dia pasti ngomong sama seperti Marta dan Maria, Saudaraku, Tuhan, kamu harusnya datang kemarin, Tuhan. Kalau kamu datangnya kemarin, Lazarus itu enggak mati, sembuh, Tuhan. Tapi saya ngomong sama kita semua, apakah Yesus berpikir seperti Marta dan Maria pikirkan, Saudaraku? Jawabannya, belum tentu. Bukan Tuhan enggak baik, Saudaraku. Percayalah, rancangan Tuhan itu luar biasa. Dia tuh mikirin detail banget, Saudaraku. Nanti kalau aku sembuhkan dia efeknya ini, kalau aku sembuhkan dia di pagi hari efeknya ini, kalau aku datang sehari kemudian kejadian, Yesus tuh sudah tahu, Saudaraku. Jadi, Saudaraku, apa yang dia lakukan, Saudaraku, dia pasti sudah pikirkan matang banget, Saudaraku. Misalkan, Didi sakit, Saudaraku. Saya sakit, Saudaraku, Desember. Apakah Tuhan bisa menyembuhkan hari itu? Bisa. Tapi ya saya tetap di rumah sakit seminggu, Saudaraku. Cuman, Saudaraku, saya sadar, Saudaraku. Karena kita semua jemaat GPM, Saudaraku, tiap hari dengar firman, Saudaraku, responnya berbeda. Waktu saya dengar saya ke rumah sakit, biasa ke rumah sakit, ya tidur aja, Saudaraku, kayak di warung, kakinya silang, Saudaraku nunggu suster. Kapan nih datangnya nih kayak gitu. Kayaknya aku harus istirahat nih. Dulu
Sebelum saya kenal Yesus yang sesungguhnya, saya kalau ban bocor, iki aku dosa apa meneh iki? Masa ban bocor sampai 5 kali, itu tak hubung-hubungkan dulu. Kok bisa ya ban bocor 5 kali? Aduh, kayaknya aku kayak gini nih. Kayaknya aku kayak gini. Itu pikiran prasangka buruknya itu jalan, dulu kayak gitu, Nah, setelah saya kenal Yesus yang sesungguhnya, apapun yang terjadi, saya selalu berpikir, Tuhan baik kok. Nanti pasti ketemu kok endingnya yang baik, Jadi enggak apa-apa, Ketika engkau punya problem, engkau punya masalah, engkau punya tantangan, doa aja, enggak apa-apa. Tuhan, hari ini selesai Tuhan masalahnya, enggak apa-apa. Yakin aja, Masalah waktunya kapan, caranya kapan, percayalah Tuhan tuh punya cara dan waktu yang terbaik, Terus kita gimana? Santai aja, menikmati waktunya kita, dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita. Toh, Alkitab kan sudah ngomong, di ayat yang sebelumnya, penyakit ini enggak akan membawa ke kematian. Jadi kalau saudara masih bisa hidup, belum meninggal, santai aja. Enggak usah khawatir akan masalahmu. Ya toh, Jangan bingung sendiri. Rest, tenang, percaya kalau Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu enggak cuma mengasihi Marta sama Maria sama Lazarus. Percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita juga, Ya percayalah, ya. Saya bilang sekali lagi, Lazarus ini sakit, mati bukan karena rencana Tuhan, Tapi Tuhan bisa buat hal-hal yang seperti itu menjadi kebaikan, Itu yang perlu diingat, Saya enggak menghalalkan atau saya enggak mengaminkan hal buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Amit, Tapi kalau itu terjadi, saya mau ingetin, bahwa Yesus mengasihi kita. Aku enggak perlu bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Panjang, kalau aku tanya Tuhan, misalkan Tuhan jelasin, otak kita enggak akan mampu nangkep. Pokoknya percaya aja, Tuhan itu baik, Rest. Tenang, Jangan tiba-tiba ketika kita punya sesuatu problem atau tantangan, terus otak manusia kita jalan. Tuhan kan mau nolong aku, tapi kok belum sampai nih. Tuhan tak ewangi ya, Tuhan tak tolong Nanti jadinya butterfly effect. Apa itu butterfly effect, Sama kayak yang dialami Sarah sama Abraham, Tuhan janji, sama Abraham sama Sarah. Kamu akan jadi bangsa yang besar, Ditunggu-tunggu, anaknya gak tekan-tekan. Anaknya kok gak lahir-lahir. Mungkin tiap hari mereka honeymoon, tapi kok gak ada tanda-tanda. Sarah punya inisiatif, aku tak bantu Tuhan. Ini, Bram, Pak, kita punya pembantu. Agar, monggo, kayak gitu. Efeknya, Israel sama Palestina. Enggak kelar-kelar, Sampai hari ini, Makanya paling enak, waktu engkau ngalami problem, tenang aja. Percaya, Tuhan itu melihat. Anda enggak perlu usahakan dengan pikiran-pikiran manusiamu. Kacau, percaya. Kacau. Kalau tenang, engkau percaya, engkau menghadapi dengan penyertaan Tuhan, aman. Contohnya kayak gini, Mungkin ada kita, di antara kita atau teman-teman kita di luar yang mengalami kewajiban soal keuangan, Dia bingung, waduh, sudah tanggal sekian nih, mesti ditagih. Hatinya takut, dia kan punya kewajiban sama si A, Dia percaya Tuhan, tapi satu ketika dia khawatir, Padahal baru besok jatuh temponya. 1 hari sebelumnya dia sudah khawatir, Tuhan kok enggak bergerak ya? Enggak ada transferan masuk nih. Enggak ada WA atau apa pertolongan nih. Kayaknya aku harus bertindak nih, aku tak tolong Tuhan. Dia datang ke si B, Dia ngomong sama si B, tolong dong, aku bantu gitu, Sama si B dibantu, Tapi,
Sama si A juga belum beres, saudaraku, sampai akhirnya akan ruwet, saudaraku. Atau, saudaraku, kasus lain lagi nih. Saya kasih hal-hal teknis, saudaraku, supaya mempermudah Anda memahami, saudaraku. Ini kan kasus-kasus yang relate dalam kehidupan kita kan. Ada mungkin, saudaraku, engkau lagi punya problem keuangan, saudaraku. Terus, saudaraku, engkau buka-buka HP Opera Mini, buka-buka apalah aplikasi apapun. Tiba-tiba muncul aplikasi pinjol. Cek saldomu. Cuman ngecek aja. Sebenarnya saya nggak mau melebar, saudaraku, tapi saya mau cerita pengalaman ini, saudaraku. Satu, sudah nggak punya kewajiban dengan orang lain sudah lama, saudaraku. Paham ya maksudnya? Saya nol cicilan, saudaraku. Tapi saya penasaran, saudaraku. Saya penasaran sebenarnya orang-orang itu terjebak pinjol tuh kenapa tuh masalahnya? Jangan ditiru, saudaraku. Jangan ditiru, saudaraku. Saya coba tes, saudaraku. Coba loh, aku pengen ngerti pinjol itu kayak gimana. Catatan, saudaraku ya. Saya tidak dalam keadaan sangat tes, saudaraku. Kenapa sih orang-orang itu kok terjebak, saudaraku? Saya coba tes, saudaraku. Saya ikuti prosedurnya, saudaraku. Download, Oke, sudah. Masukkan data diri Anda, tak masukin semua foto selfie, ya tak foto yang paling ganteng, saudaraku. Terus muncul, saudaraku, limitnya muncul, saudaraku. Secepat ini, coba tes, oke kita tes. Saya deg-degan, saudaraku, karena saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu, dan memang sebenarnya saya nggak perlu melakukan hal itu, cuman saya pengen tahu, sebenarnya orang-orang itu terjebak di situ, kenapa, saudaraku? Ditulis, saudaraku, cicilan 3 bulan 0%, kalau 6 bulan sekian, ini sekian, saudaraku. Berarti 3 bulan 0% ya. Wah, paling-paling kena biaya admin. Saya mikir gitu, saudaraku. Tak coba, saudaraku. Mau pinjam sekarang? Yoi, cek, gitu, cek, saudaraku. Langsung, enggak ada semenit, saudaraku. Saya cek, saudaraku, pakai internet banking, saudaraku. Masuk, saudaraku, uangnya. Secepat itu. Gile. Pantesan orang kok nganu. Tak hitung, saudaraku. Oke. Dapat biaya admin sekian, ternyata dipotong, saudaraku ya, dipotong kan. Terus cicilan sekian, tak hitung, saudaraku. Oh lah pantes, bayangin, saudaraku, tulisannya aja cicilan 0% 3 bulan. Tapi kalau dihitung plus biaya adminnya 6%, saudaraku. 6% sebulan itu gede banget, saudaraku. Oh lah, pantesan kalau orang sudah masuk itu, saudaraku, terus dia keluarnya susah, saudaraku. Satu, tangannya gatal, kedua bunganya gede banget, saudaraku. Ya setelah itu, saudaraku, ya tak bayar, saudaraku. Saya bilang adminnya, nah tak lunasi aja. Loh kenapa, Pak? Iya, saya cuma ngetes. Kena biaya penalti sekian loh, Pak. Enggak apa-apa, saya cuma ngetes, saudaraku. Beres, saudaraku. So jadi kalau, saudaraku, ini salah satu contoh ya, saudaraku ya. Pulang jangan ditiru ya, saudaraku. Jangan buka Play Store terus jedet-jedet, jangan. Tangannya disimpan dulu, saudaraku. Nah, someday kalau saudara ngalami sesuatu, tenang. Jangan panik dulu, saudaraku. Tenang. Baca Alkitab, doa dalam nama Yesus. Tuhan, kasih jalan, kasih kekuatan, saudaraku. Engkau akan damai sejahtera, saudaraku. Nah, terus piye Pak nek ditakeh? Hadapi. Tuhan menyertaimu. Kalau ditelepon piye? Diangkat. Ngomong, maaf Pak, aku belum punya uang. Nek dionek-onek piye? Diterima. Sudah beres. Terus nanti nek dia WA teman-temanku piye? Aku izin, ya enggak apa-apa, memang salahnya kita sendiri. Tapi beres ya aku, kamu tinggal WA teman-temanmu. Teman-teman maaf kalau merasa terganggu. Ini salah satu hal teknis ya, tak bocorin aku. WA aja, maaf kalau teman-teman merasa terganggu. Saya sedang dalam keadaan yang sulit, tapi kalau teman-teman mengalami gangguan dari pihak yang ketiga, saya minta maaf. Beres. Saku kok tinggal tenang, saku teman-temanmu sudah memahami. Syukur-syukur ada angel itu maksudnya malaikat. Waktu sudah aku seperti itu, berah. Beres lah. Kamu enggak usah pusing, enggak usah bingung karena PDW ketika ada problem, saku. Tenang aja. Yesus itu bekerja, saku, tanpa kamu melihat, saku. Oke, ya? Yang lagi ngalami problem itu salah satu, saku. Itu salah satu hal teknis caranya.
Tapi cara yang paling ampuh tuh, saudaraku, kamu tenang di dalam Yesus. Tenang aja. Tuhan itu nolong, saudaraku. Pasti, saudaraku, pasti. Itu yang pertama. Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan pasti menolong kamu. Dia enggak akan mencelakakan kamu. Dia enggak punya skenario yang buruk terhadap hidupmu, tapi dia bisa membuat hal-hal yang buruk itu jadi hal yang baik. Jadi kamu tenang aja, saudaraku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam pantauan Bapa di surga. Makanya, saudaraku, kalau engkau menikmati firman Kristus, saudaraku, suatu ketika kamu mengalami tantangan, saudaraku, dan berapa waktu kemudian, saudaraku, kamu pasti pernah ngomong gini, iya ya, kalau dulu aku nggak ngalamin itu, hari ini nggak kayak gini ya. Atau, untung ya, dulu aku malah ngomong untung, saudaraku. Dulu kayak hal buruk, saudaraku, tapi di masa depan, si orang ini ngomong untung ya, dulu ngalami hal kayak gitu, sekarang bisa kayak gini. Saudaraku, pikiran manusia itu kadang mungkin untuk hari itu, saudaraku. Tuhan pokoknya kelar hari ini, saudaraku. Tapi Tuhan itu punya cara yang luar biasa, yang Anda mungkin belum bisa pahami. Tapi di masa depan Anda itu bisa ngomong, Tuhan itu baik ya. Nek dulu kayak gitu, sebenarnya Tuhan nolong juga kok, saudaraku. Cuman kadang orang itu kalau sudah kena tantangan, saudaraku, sudah lost in space, saudaraku. Sudah pikirannya, prasangkanya itu buruk banget, saudaraku. Ya untung hari ini kita nggak kayak dulu, saudaraku. Sama, kalau saya kayak dulu, didik yang dulu, saudaraku, wah itu omongannya sudah, Tuhan, kurang apa Tuhan? Bapakku koser Tuhan, bapak saya ini pembersih gereja, saudaraku dulu. Nyapu ngepel gereja, bapakku ku bantu. Rebo jam doa, ngiringi, Sabtu yud, Minggu ibadah pagi sore Tuhan. Kok aku masih, itu saya yang dulu, saudaraku. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi, saya pasti ngomong kayak gitu, saudaraku dulu. Tapi, saudaraku, waktu saya kenal Yesus yang sesungguhnya, saudaraku, saya tahu, saudaraku, Yesus itu bekerja dalam segala keadaan. Saya enggak percaya yang membuat saya masuk rumah sakit itu Yesus. Memang saya yang salah, saudaraku. Awal pandemi makanan sehat banget. Jogging, saudaraku. Begitu pandemi selesai, makanan hajar, saudaraku. Hajar, saudaraku. Begitu sadar, saudaraku, gayanya jalan pagi tanpa sepatu. Ya udah, masuk, saudaraku. Ceritanya kayak gitu, saudaraku. Tapi, saudaraku, saya percaya bahwa Yesus itu baik, saudaraku. Dan saya tahu untungnya, saudaraku, kita semua yang di GPM itu, saudaraku, yang di CKI Pulimarina, tiap hari makanya firman Kristus. Jadi kita selalu bisa membuat atau melihat sisi baik atau berkat Tuhan, bahkan di dalam masa yang enggak terduga sekalipun. Saya hari ini bersyukur, saudaraku, kalau enggak karena kemarin itu, saudaraku, saya itu enggak akan bisa jogging lebih lama, saudaraku. Kalau saudaraku ikut di IG saya atau di WhatsApp saya selalu posting, saudaraku. Pagi hari ini, kemarin berapa ribu langkah, sudah jogging berapa kilo. Dulu 1,8, saudaraku, pas waktu pandemi sudah udah tepat, saudaraku. Sekarang, saudaraku, 2,5 hajar, 2,3 hajar. Masuk ke sini langsung angkat beban 20 kilo, sikat. Sekarang bisa kayak gitu, saudaraku. Dulu kalau saya enggak kayak gitu, saudaraku, mungkin ini baju sudah mepet banget, saudaraku. Sekarang saya melihat hal baik, saudaraku, dari hal yang kemarin, saudaraku. Sekarang bajunya sudah lumayan, saudaraku. Ya, kayak gitu, saudaraku ya. Kita yang selalu menikmati firman Kristus, saudaraku, pasti kita bisa melihat, wah, Tuhan itu punya maksud, saudaraku. Benar, saudaraku, Tuhan bisa mengabulkan seketika itu juga. Tuhan baik, ya, saudaraku, tapi hari ini saya mau ajarkan, saudaraku, dalam jangka waktu yang panjang, dalam cakupan yang lebih luas lagi. Ada banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita alami, tapi kita enggak tahu maksudnya. Saya bilang pada kita semua, Yesus mengasihi kita, saudaraku. Kalau hari ini kita enggak tahu maksudnya Tuhan ngapain sih kejadian itu, saudaraku? Ngapain kalau ada ini? Balik ke poin pertama, saudaraku, Tuhan tidak punya skenario untuk melakukan hal itu pada kita. Tapi Tuhan bisa membuat hal itu
menjadi kebaikan bagi diri kita. Makanya saya ingatkan lagi bahwa suatu ketika mungkin kita akan ngomong sama diri kita sendiri waktu sedih. Iya ya, benar ya. Kemarin itu kalau enggak Tuhan ngelakuin ini, wah mesti aku enggak akan sebaik ini. Someday kita paham dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita menurut waktunya, caranya, saudaraku. Jadi tenang aja, saudaraku. Tuhan itu punya waktu dan cara yang terbaik, saudaraku. Kalau kita doa, saudaraku, tidak ada sesuatu yang terjadi, saudaraku, tenang. Tuhan itu punya waktu dan cara yang terbaik. Yang pokoknya bikin kita itu enggak susah lah. Dan sebenarnya itu kita enggak susah, saudaraku. Ya, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa bekerja, itu sebenarnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Pak, tapi aku sudah dalam level enggak punya uang buat makan. Bilang Pak Gembala, nanti Bu Lina datang bawa makanan. Dah, kelar toh? Saudaraku, engkau enggak akan kelaparan kok, tenang. Di GBM ini engkau dapat makanan jasmani dan rohani. Saya bilang juga kepada teman-teman yang lain, kalau suatu ketika kamu punya kerinduan untuk datang, enggak punya ongkos, tapi dalam keadaan lemah tubuh, naik Gojek kok boyoke enggak enak, pengennya naik Gokar. Enggak apa-apa, dateng pesen sampai tempat ini kamu bilang kita pasti dibayar, gampang toh sebenarnya. Jadi enggak ada alasan untuk enggak datang ke gereja untuk menikmati firman Kristus. Di GBM ini, saudaraku, yang terpenting buat pengurus di tempat ini, bagaimana caranya tuh saudara tuh bisa mendengar firman Kristus. Makanya kita kirim WA tiap pagi, kita bikin siaran online seperti ini, saudaraku. Ya, kalau saudaraku kok susah makan, ngomong, saudaraku, kita kasih makanan, saudaraku. Kalau engkau pengen datang ke gereja, enggak punya motor, enggak punya ongkos, ngomong, saudaraku. Kita fasilitasi supaya Anda bisa dengar firman Kristus, saudaraku. Karena yang terpenting Anda harus mendengar berita tentang Yesus. Nah, kalau Anda sudah sering selalu mendengar berita tentang Yesus, saudaraku, mau krisis lagi, mau COVID lagi, saudaraku, hatimu itu akan tetap fokus sama yang namanya siapa? Yesus, saudaraku. Kamu enggak akan stres, kamu enggak akan goyah. Pendirianmu akan tetap teguh karena kamu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya minta main musik maju. Dalam banyak hal, saudaraku, kita enggak ngerti, saudaraku. Yang terpenting, saudaraku, engkau percaya sama siapa? Tuhan Yesus. Percayalah, Yesus baik, saudaraku. Saya ingatkan sekali lagi, saudaraku, kalau ada hal-hal yang enggak terduga terjadi, saudaraku, ya, itu semua bukan rencananya siapa? Tuhan, saudaraku. Tapi, saudaraku, Tuhan bisa buat hal-hal yang kita pikir, saudaraku, itu enggak baik menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini kabar baiknya. Jadi satu ketika, saudaraku, engkau hari Minggu dengar berita bahwa Yesus baik, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiba-tiba engkau mengalami hal yang tak terduga. Saya bilang kepada kita semua, percayalah, Tuhan tetap baik. Yesus mengasihimu seperti Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Percayalah, ada hal yang lebih besar lagi, saudaraku, yang Tuhan kerjakan bagi kita, saudaraku. Kalau Tuhan datang waktu Lazarus sakit, saudaraku, Lazarus disembuhkan, saudaraku. Biasa Tuhan menyembuhkan orang, saudaraku. Tapi kalau waktu itu, saudaraku, Tuhan datang saat Lazarus sudah meninggal, saudaraku, 4 hari, saudaraku, sudah membusuk, saudaraku, ya. Dan dia dibangkitkan, saudaraku. Kemuliaannya akan lebih besar, saudaraku. Tetanggamu, mungkin tetangga Lazarus, gile, luar biasa banget. Tapi kalau Lazarus disembuhkan, saudaraku, oh disembuhkannya, iya, kemarin juga Tuhan nyembuhin di sana, beda, saudaraku. Jadi percaya, saudaraku, selalu ada pemulihan yang lebih besar. Saya ulang lagi, saudaraku. Di zaman perjanjian baru, Tuhan tidak membuat rancangan kecelakaan, saudaraku. Tuhan bisa memulihkan. Dan jika kita dipulihkan, pemulihannya selalu lebih keras lagi, lebih apa? Kurang keras, lebih
besar, lebih besar. Jadi enggak perlu khawatir, saudaraku. Ya, hidup kita dijamin Yesus. Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya, segala sesuatu dalam kehidupan kita Tuhan melihat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Yesus karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Kita nyanyikan sebuah lagu baru, saudaraku. Silakan teman-teman SD. Oke, yuk. Ku kagumi. Kita belajar lagu baru, saudaraku. Caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Lagi katakan, ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sama-sama katakan, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. katakan tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala posisi. Kita akan menyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri, saudaraku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya dan katakan, ku kagumi. Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah Akan hidup katakan tak terbatas. tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga cara-Mu. tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala katakan tak terbatas. tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi bersama-sama dari hati yang paling dalam katakan. Kau yang ku percaya di Terima kasih, segala musim hidupku. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi kami dan kami merasakan itu dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengambil rupa sebagai seorang manusia, menjadi hamba yang melayani, bahkan mati tergantung di atas kayu salib. Dengan tubuh yang dihancurkan, dirusak sedemikian rupa, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakit kami disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kami menerima, kami menikmati bahwa setiap jemaat di tempat ini, segala sakit penyakit mereka sudah disembuhkan. Kami pulang dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan umur kami panjang sebagaimana kami mendoakannya. Terima kasih Tuhan. Dan setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, berdoa menjadi pembela bagi kami. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hidup kami untuk menyertai kami sepanjang hidup kami di bumi ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya di setiap musim hidup kami, di setiap perkara dalam hidup kami, baik atau buruk, kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa, pagi hari ini kami juga mengambil waktu untuk berdoa untuk ibu-ibu di tempat ini. Mungkin ada salah seorang ibu atau beberapa ibu yang merasakan ada beban yang begitu berat dalam hidup mereka. Kami percaya sebagaimana Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Mu kepada Sarah sebagai seorang penolong bagi Abraham. Demikian juga Tuhan, kami percaya Engkau mengaruniakan kasih karunia-Mu bagi ibu-ibu wanita di tempat ini. Sehingga kami percaya mereka diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menanggung segala perkara yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya oleh kekuatan Tuhan, oleh pertolongan penyertaan Tuhan, mereka akan melewati setiap masa sulit. Mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan mengasihi ibu-ibu di tempat ini. Tuhan mengasihi setiap wanita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita memandang kepada Bapa yang di surga. Dia sedang tersenyum memandang kita. Hatinya sangat bersukacita karena setiap kali dia melihat kita, dia melihat anaknya melalui kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari dalam hidupmu. Engkau terus naik menjadi kepala, bukan lagi menjadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, Dia tersenyum bagi kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, melampaui segala ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita. Memelihara hati, jiwa dan pikiranmu sehingga hidupmu penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam persekutuan dan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya tinggal dalam hidup kita. Menolong, menyertai dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Semua orang yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu memberikan sedikit pengumuman ya bahwa besok Minggu tanggal 30 Juni kita akan memperingati bersama-sama ulang tahun gereja kita yang ke-20 tahun ya. Jadi usia gereja kita sudah 20 tahun genap ya. Kurang lebih mungkin 2004 awal dirintis di rumahnya Bapak Yakub ya bersama dengan beberapa orang saja. Kemudian sekitar 2014 ya kita mulai pindah menyewa dan kemudian bersama-sama jemaat dan pertolongan Tuhan saya mendengar kesaksian kita bisa memiliki gedung ini dan membelinya secara lunas Bapak Ibu Saudara, sehingga gereja gedung yang kita tempati ini adalah milik kita bersama-sama ya. Dan doakan ya kita dalam masa mengurus izin gereja kita ya supaya Tuhan bisa menolong dan segera selesai Bapak Ibu Saudara. Dan besok Minggu kami mengundang jemaat ya, ada beberapa ibu-ibu yang sudah ingin memberkati jemaat sehingga kita akan menikmati makanan bersama-sama, hidangan, dan ada beberapa penampilan-penampilan, door prize. Kita bersyukur 20 tahun ini Tuhan menyertai kita sampai di sini. El Shaddai Dia menyertai kita sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita.